Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita memanjatkan segenap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bersama-sama hadir di dalam majelis ilmu ini. Majelis yang dimana kita berharap semoga senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada pembahasan hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29. Ya, saya bacakan hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan. Di sini ada keterangan yang lain. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dalam redaksi atau dalam lafaz yang lain disebutkan dari Mu'adz ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir. Yang dimana pada hari safar itu begitu dekatnya ya aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu kami dalam keadaan sedang berjalan. Faqultu ya Rasulullah, maka kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan juga menjauhkanku dari api neraka. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin. Nabi kemudian bersabda, engkau telah bertanya tentang sebuah perkara yang besar, perkara yang agung. Wa innahu
la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Dan sesungguhnya benar-benar akan mudah ya bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala permudah untuk mendapatkan hal itu. Masuk surga, dijauhkan dari apa? Neraka. Kemudian beliau kembali bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Di antara amalan yang beliau sampaikan di sini adalah engkau beribadah kepada Allah serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau juga mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan juga apa? Berhaji. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian beliau kembali bersabda, maukah engkau aku tunjukkan ya kepada pintu-pintu kebaikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala abwabil jannah, kepada pintu-pintu surga. Ya. Beliau menyatakan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng atau perisai. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar. Begitu juga dengan sedekah, yang dimana sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api yang mampu dipadamkan oleh apa? Air, sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Ya, yang dimaksud adalah salat apa? Tahajud. Tsumma tala, kemudian beliau membacakan firman Allah taala, ya ini dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sungguh ya betapa jauhnya ya junubuhum, lambung-lambung mereka dari apa? 'Anil madaji', dari ya tempat-tempat tidur mereka. Ya, ini ayat terkait dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bangun di waktu apa? Malam. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, yang dalam keadaan saat itu mereka menyeru memohon kepada siapa? Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a. Ya, dengan rasa berharap, dengan rasa khawatir, dan juga dengan rasa harap yang luar biasa. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan juga puncak ketinggiannya. Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian kata sahabat Mu'ad, aku mengatakan iya wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, ra'sul amril Islam. Pokok segala urusan itu apa? Islam, adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak ketinggiannya adalah al-jihad, yaitu jihad. Tsumma qala, kemudian beliau kembali bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Maukah engkau aku beritahukan ya dengan sesuatu yang bisa menjaga itu semuanya? Faqultu bala ya Rasulullah. Maka kemudian aku kembali mengatakan iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan lisannya, menunjukkan lidahnya. Wa qala, dan kemudian apa? Beliau bersabda, kuffa 'alaika hadza. Jagalah olehmu ini. Apa yang dimaksud? Lisan. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bihi. Kemudian aku pun kembali bertanya,
Ya, kata Mu'adz, "Wahai Rasulullah, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan disiksa bima natakallamu bihi, disebabkan karena perkataan kami?" Ya. Faqala thaqilatka ummuka, kata Rasulullah, beliau bersabda, semoga ya kehilangan atas ibumu. Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Beliau menyatakan tidaklah manusia itu ya tersungkur di dalam api neraka, baik atas wajah ataupun hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena sebab apa tadi? Tidak bisa menjaganya di lisan-lisan mereka. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Baik, ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, hadisnya ya cukup panjang ya. Di sini yang pertama adalah poin tentang ahammiyatul hadis, tentang urgensi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita dengar bersama. Ya. Hadal haditsu tadammalul a'mal as-salihah allati tadkhulul jannata wa tub'idu 'anil nar. Jadi hadis ini ya meliputi berbagai macam amal-amal soleh, yang dimana amal soleh tadi mampu untuk memasukkan seorang ke dalam surga dan juga mampu untuk menghindarkannya dari apa? Api neraka. Wa hadza amrun 'azimun jiddan, dan ini adalah merupakan sebuah perkara yang sangat besar. Ya, jadi hadis ini begitu penting. Kenapa? Karena mengandung sebuah perkara yang sangat apa? Besar. Lianna min ajli dukhulil jannati wan najati minan nar, ya, karena di antara ya sebab masuknya ke dalam surga, ya, suksesnya seseorang atau selamatnya seseorang dari api neraka, ya, arsalallahu rusula, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang apa? Rasul. Wa anzalal kutub, begitu juga dengan Allah menurunkan ya kitab-kitab, ya. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, oleh karenanya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, laqad sa'alta an 'azimin, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang apa? Besar. Wa qala, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam keterangan di sini bahwasanya ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengajarkan kepada kita sekalian amal-amal yang bisa ya membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang bisa menjauhkan kita dari api neraka, ya. Ini adalah merupakan ya sebuah perkara yang penting untuk kita pahami bersama. Dan juga sekali lagi bahwasanya apa? Ya, bahwasanya inti daripada kita ya berada di dalam kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Untuk mencari apa? Bekal. Ya, untuk sebuah perjalanan yang apa? Sebuah perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan dunia ini singkat, namun setelah perjalanan dunia ini masih ada perjalanan berikutnya, yang dimana perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang, yang dimana ujungnya itu hanya ada dua tempat kembali. Ujungnya hanya ada apa? Dua tempat kembali. Kemana? Kembalinya surga atau neraka. Ya. Nah, maka mengetahui amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita ke dalam neraka, ini adalah sebuah perkara yang penting untuk benar-benar kita fahami. Maka ya urgensi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan bersama tadi, dan insya Allah akan kita bahas penjelasannya secara bersama nanti, ya. Ini adalah sebuah apa?
sebuah petunjuk yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lughatul hadis, bahasa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada kalimat as-saumu junnatun, ya. Puasa itu apa? Junnah, ya. Junnah ini tameng atau perisai. Maksudnya adalah as-saumu wiqayatu minan nar. Maksudnya adalah puasa itu bisa menjadi apa? Ya, penghalang, menjadi tameng dari api neraka. As-shadaqatu tutfi'ul khati'ah. Kemudian tadi ada kalimat sedekah bisa memadamkan kesalahan. Maksudnya adalah ay tutfi'us shadaqah athalul khati'ah. Maksudnya adalah sedekah, ya, memadamkan atharul khati'ah, bekas-bekas, ya, kesalahan yang dilakukan. Fala yabqalaha atharun, sampai kemudian bekas kesalahan yang kita lakukan tadi itu tidak ada sama sekali, ya. Jadi sedekah itu sebagai penghapus apa? Kesalahan sampai tidak berbekas sama sekali, ya. Kemudian di tip X. Ya. Nah, masalahnya kita ini antara apa niku tinta dengan tip X niku banyakan tinta ini napa tip X-nya niku Pak masalahnya Pak. Antara pensil dengan penghapus niku, ya. Banyak yang kita tulis dengan kesalahan-kesalahan kita, apa justru masih banyak penghapusnya kan gitu. Ya. Kalau ya kesalahan yang kita tulisan kita itu masih banyak sementara penghapusnya sudah habis, okay. Nah, yang tersisa apa Bapak Ibu? Kesalahan-kesalahan. Okay. Kita lanjutkan jawful lail. Tadi ada kalimat bahasa hadis Nabi tentang jawful lail, ya. Maknanya adalah wastuhu, ya, yaitu pertengahannya, ya. Kemudian tatajafa, maknanya adalah taratafi'u wa tabta'idu. Tatajafa maknanya adalah naik atau jauh, ya. Tatajafa junubuhum, ya, lambung-lambung mereka jauh anil madaji' dari tempat tidur mereka. Al madaji' al firash wal maraqid, ya, tempat tidur atau ranjang. Kemudian dzirwatu sanamihi, tadi Nabi menyebutkan, maukah kalian aku beritahukan, ya, tentang pokok segala urusan, tentang tiang-tiangnya dan juga apa? Puncak ketinggiannya. Dzirwatus sanam di sini as-sanam, makna as-sanam adalah martafa'a min dhahril jamal. Ya, sanam itu adalah, ya, tempat yang paling tinggi dari, ya, atasnya unta. Maksudnya apa nih Pak? Punuk. Punuk, ya. Ya. Wadzirwatu, dan adzirwah, makna adzirwah adalah a'la syai', ya. Sesuatu yang paling tinggi itu namanya dzirwah, ya. Dzirwatus sanam, jadi sesuatu yang paling tinggi dan puncaknya, ya. Dan di sini disebutkan wadzirwatu sanamil amr ay kinayatun an a'la. Jadi puncak ketinggian urusan tadi, ya, yang itu adalah apa namanya al-jihadu fi sabilillah, ini merupakan sebuah apa perumpamaan akan tingginya perkara itu, ya, menurut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi ada kalimat thaqilat ka ummuk. Semoga, ya, ini sebuah kalimat apa? Ya. Tadi kita terjemahkan apa? Semoga engkau kehilangan ibumu, gitu. Hadza du'aun bil mauti ala zahirihi. Jadi ini adalah sebuah doa akan kematian secara nyata, ya. Wala yuradu wuqu'i bal huwa, tapi tidak tidak dikehendaki betul-betul mati begitu. Akan tapi maksudnya adalah bal huwa tanbihun minal ghaflah, ya, wa tu'jibu lil amr. Akan tetapi sekedar perkara untuk memberikan peringatan yang keras dari kelalaian dan agar betul-betul memperhatikan urusan. Jadi Rasul, kalimat orang Arab thaqilat ka ummuka, ya, semoga engkau kehilangan ibumu, maksudnya bukan mendoakan apa terjadinya apa ibunya meninggal, tapi ini sebagai bentuk apa, ya, bahasanya orang Arab untuk apa, ya, supaya orang itu fokus dengan apa yang akan kita sampaikan begitu, ya. Jadi bukan dimaksudkan sebagai doa supaya terjadi apa kehilangan ibunya, tidak, ya. Kemudian yakubu yulqa finnar, makna yakubu adalah,
ya yulqa dilemparkan ya finnar ke dalam api neraka. Begitu juga dengan hasaidu alsinatihim ma takallamat bihi alsinatuhum minal itsmi. Ya, hasaid alsinatihim adalah ya sesuatu yang apa? Yang dia berbicara dengan apa? Dengan lisannya minal itsmi, yang dimana yang keluar adalah kalimat-kalimat dosa. Ya, ini hasaidu alsinatuhum. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang fiqhul hadis, ya, tentang pemahaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syiddatu i'tina'i Mu'adz bil a'malis salihah. Yang pertama, ini terkait dengan ya kepedulian yang luar biasa dari sahabat Mu'adz bin Jabal dengan ya bentuk-bentuk amal soleh. Ya. Inna su'ala Mu'adz radhiyallahu anhu yadullu ala syiddati i'tina'ihi bil a'malis salihah. Jadi pertanyaan Mu'adz tadi sesungguhnya adalah merupakan ya hal yang menunjukkan kalau beliau punya kepedulian yang luar biasa terhadap apa? Amal soleh. Ya. Wahtimamihi bima'rifatiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ya ada ihtimam, ada perhatian yang serius ya bima'rifatiha supaya bisa mengenali amal-amal soleh tadi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sumbernya langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yadullu ala fasahatihi wa balaghatihi. Sebagaimana halnya juga di sini ya menunjukkan selain bentuk pedulinya sahabat Mu'adz dengan ya perkara amal soleh, ya ini juga menunjukkan tentang kefasihannya di dalam berbicara, ya ini juga menunjukkan tentang apa? Kepiawaiannya di dalam menyampaikan sesuatu. Kenapa? Fa innahu sa'ala su'alan wajizan wa balighan. Karena sahabat Mu'adz ini bertanya tentang sebuah pertanyaan yang apa? Ya, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Ya, bahkan sampai waqad madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam su'alahu wa ajaba min fasahatihi haitsu qala lahu laqad sa'alta an 'azimin. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji ya akan pertanyaannya, dan Nabi juga apa? Takjub dengan kefasihannya. Ya, sehingga ketika sahabat Mu'adz bertanya, Nabi merespon dengan kalimat, sungguh engkau telah bertanya tentang sebuah perkara apa? Perkara yang besar. Ya. Dan dari sini pun juga kita bisa dapatkan bagaimana sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimana ya beliau ini punya orang-orang terbaik, ya, punya didikan-didikan terbaik ya yang ya tadi ya dengan didikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau ya tidak kurang dari 2000 sahabat yang siap untuk memimpin dunia sepeninggal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau kalimatnya ulama, sebenarnya Rasul itu beliau wafat tidak meninggalkan pengikut, Pak. Ya, sahabat itu sebenarnya bukan pengikut, ya, tapi beliau wafat meninggalkan apa? Para pemimpin. Ya, jadi Rasul mendidik itu bukan mendidik untuk menjadi apa? Pengikutnya, tapi menjadi apa? Pemimpinnya. Nah, di antaranya adalah sosok Mu'adz ini sosok yang luar biasa, ya, yang bahkan ya apa namanya? Ya di dalam sirahnya Mu'adz sendiri ya akhirnya beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini disebutkan dzalika li anna dukhulal jannah, hal itu disebabkan karena masuk surga, wattaba'at minan nar amrun 'adzimun, ya. Jadi masuk surga jauh dari api neraka ini merupakan sebuah ya urusan yang besar ya. Yang dimana apa? Ya. Wa huwa ma sa'ala anhu Mu'adz radhiyallahu anhu, dan itulah yang ditanyakan oleh
Mu'ad tentang bagaimana bisa masuk surga, bisa jauh dari apa? Api neraka. Jadi amalannya kalau nanya itu ya seperti Mu'ad ini, Pak. Nanya amalan tentang apa? Keselamatan kita di akhirat. Jangan cuma nanya masalah amalan yang bisa mengantarkan kita mulya di mana, Pak? Nah, dunia. Kan banyak orang yang kalau tanya itu pertanyaannya bukan mulya akhirat tapi mulya apa? Okay. Ya, baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita jeda sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Monggo yang mau adzan silahkan. Yeah. Baik, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Poin yang kedua, al-a'malu sababun lidukhulil jannah. Amal itu merupakan sebab untuk masuk ke dalam apa? Surga. Wa qad dalla 'ala dzalika qaulu Mu'ad. Yang hal ini ditunjukkan dengan ya pertanyaannya Mu'ad. Ya. Apa itu? Akhbirni bi'amalin yadkhilanil al-jannah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku ya tentang sebuah amal yang bisa memasukkanku dalam apa? Surga. Berarti kan konteksnya kan berarti amal itu bisa memasukkan seorang ke dalam apa? Surga. Amal itu menjadi sebab masuk surga. Wa fi kitabillahi azza wa jalla, begitu juga di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitab Allah azza wa jalla, surat Az-Zukhruf ayat 72. Di sini juga disebutkan Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang dimana surga itu kami wariskan ya bima kuntum ta'malun, disebabkan dengan apa-apa yang kalian amalkan. Ya, jadi jelas ya. Surga apa amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Namun bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain? Wa amma qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau yang lain menyebutkan lan yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya. Nah, pripun niki, Pak? Ya. Pertanyaannya Mu'ad, ya, beritahukan kepadaku tentang amalan yang bisa apa tadi? Memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari apa? Api neraka. Berarti kan dengan amalan itu bisa masuk surga. Atau di dalam ayat Az-Zukhruf 72 juga ditegaskan, itulah surga yang aku wariskan. Surga itu kata Allah bima kuntum ta'malun, disebabkan atas apa yang kalian kerjakan, atas apa yang kalian amalkan. Berarti surga Allah wariskan, sebabnya kita beramal. Nah, tapi bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah sekali-kali salah seorang di antara kalian masuk surga dengan sebab apa? Amal-amalnya. Pripun nih, Pak? Hah? Ya. Ya, betul. Itu salah satunya, Pak. Nah, di sini penjelasannya luar biasa, ya. Fa ma'nahu annal 'amala bi nafsihi. Jadi makna di sini sebenarnya dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak bertentangan sama sekali. Kenapa? Karena Nabi menyebut ya salah seorang di antara kalian sekali-kali tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya. Kenapa? Karena amal itu ya la yastahiqu bihi ahadun al jannah. Ya. Dengan hanya sebab amal itu memang tidak membuat seseorang itu berhak untuk mendapatkan apa? Surga. Jadi kalau cuma amal berdiri sendiri, amal kita ini berdiri sendiri, ini bukan ya apa? Tidak memiliki hak menjadikan kita masuk apa? Surga. Akan tapi apa? Wa innama la budda ma'al amali minal qabul. Ada yang harus digandeng
ya dari amal-amal kita tadi. Ya. Apa itu? Yang pertama, satu, ya, labudda minal amali, ya, labudda ma'al amali minal qabul. Amal itu harus dipastikan amal yang diterima. Ya, harus dipastikan amal yang apa? Diterima. Amal kita banyak, akan tetapi belum tentu semua amal yang banyak itu apa? Diterima. Masalahnya kan gitu. Ya, maka satu, ya, sekali-kali tidak masuk surga dengan sebab amal ketika apa? Ketika amal itu tidak diterima. Ya. Kemudian yang kedua, wa hadza yakunu bi fadlin wa rahmatin minallahi ta'ala ala ibadihi. Yang kedua, amal itu, ya, harus juga bergandengan dengan bi fadlin, dengan fadl, dengan karunia, wa rahmatin, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, kepada siapa? Hambanya, ya. Sehingga sebenarnya kita beramal, betul tadi yang disampaikan Pak Harun, ya, kita beramal itu dalam rangka untuk meraih, ya, karunia dan rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kalau di dalam surat Al-Baqarah, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sungguhnya orang yang beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan apa? Rahmatnya Allah. Jadi sebenarnya sebab utama masuk surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Adapun amal soleh tadi sebagai pemicu, sebagai pengantar bagi kita sekalian untuk mendapatkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya, wa taufiqu ilal amali shalih fi hadhihi dunya biyadillahi ta'ala. Juga perlu diingat bahwasanya petunjuk untuk bisa beramal soleh atau bimbingan bagi kita sekalian untuk bisa melakukan amal soleh fi hadhihi dunya, di dalam kehidupan dunia kita ini, biyadillah, semuanya itu berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yassarallahu alaihi, barang siapa yang Allah mudahkan atasnya, al-hidayata, atas petunjuk tadi, ihtada, ya, dia mendapatkan petunjuk, wa amila, dan dia pun mampu untuk beramal. Wa man lam yusir alaihi dzalika dhalla wa lam ya'mal. Dan orang yang tidak Allah mudahkan, ya, untuk mendapatkan bimbingan dari Allah beramal tadi, maka dia akan tersesat dan tidak akan beramal. Ya, makanya Bapak Ibu jamaah sunan rahimakumullah, ya, kayaknya memang tidak perlu ada yang apa, ya, kita banggakan dari apa? Amal-amal kita. Ya. Kenapa? Ya, karena sejatinya kita bisa beramal ini sebabnya karena Allah lah yang memudahkan kita untuk apa? Beramal. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak beramal, ya, itu juga sebabnya kenapa? Karena Allah tidak membimbing mereka untuk apa? Beramal. Sebab sekali lagi taufik atau bimbingan untuk beramal soleh itu adalah semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu melihat kepada kekurangan dirinya dan tidak perlu melihat kepada kekurangan orang lain. Ya, kita bisa beramal hari ini, kita syukuri, ya. Tidak kemudian kita mencibir, ya, orang-orang yang tidak mampu untuk apa? Beramal. Kita hari ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita syukuri. Tidak perlu kemudian kita menjatuhkan orang-orang yang hari ini belum mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, karena masalahnya bukan pada saat ini, ya, tapi masalahnya penentuannya kapan, Bapak Ibu? Penentuannya kapan? Di akhir. Penentuannya kapan? Yang namanya penentuan pasti di mana? Di akhir. Belum tentu hari ini orang yang berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya tetap dalam keadaan apa? Hidayah. Dan belum tentu juga orang yang hari ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
di akhirnya dalam kondisi yang demikian boleh jadi bahkan apa? Iya, kayak kemarin ya, seorang pemuda mabuk di mana itu Pak? Maroko itu Pak ya, di Maghrib Maroko ya. Kondisi mabuk ya, pengen masuk masjid. Ya, dilarang kan? Ya, sampai diiming-imingin apa nih? Ya. Uang Pak ya. Tetap nggak mau. Akhirnya apa? Dibimbing untuk wudu. Kemudian apa? Sholat. Baru selesai 1 rakaat meninggal dunia. Bayangkan Pak. Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu Pak kita itu. Orang itu bisa kok kepikiran sampai ke masjid kemudian maksa untuk sholat, itu kira-kira itu petunjuk bukan Pak? Ya. Nah itu. Ya. Nah, maka kita ya tadi, ketika hari ini kita mendapatkan hidayah, ketika hari ini kita bisa beramal, kita syukuri dan kita yakini bahwasanya apa? Ya, Allah lah yang memudahkan kita untuk beramal, bukan karena apa? Kehebatan siapa? Diri kita. Kan gitu. Ya, sebab ya ini menjadi sebuah pelajaran. Ya, saya mendapati ada beberapa orang-orang yang hijrah ya, atau ada beberapa komunitas hijrah ya, yang ketika sebelum berhijrah ya, ingin apa? Mengubah dirinya apa? Lebih baik, kemudian apa? Berhijrah begitu. Tapi kok setelah berhijrah ya, itu seharusnya kan ya, kalimatnya kan saya harus lebih baik dari apa? Diri saya sendiri. Bukan kalimatnya saya lebih baik dari orang lain. Nah, ini bahaya seperti itu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di sini amal soleh merupakan sebab untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena ya akan mendatangkan rahmat Allah, ya, karena ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kemudian apa? Kita berhak untuk ya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ketika kita sholat jenazah ya, itu doa yang juga sebenarnya perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hanya pada saat sholat jenazah saja Pak ya, tapi juga pada saat kapanpun sebenarnya. Gimana doanya Pak? Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffahu fa'ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal Islam. Ya, apa artinya Pak? Pakai doa ini enggak Pak kalau sholat jenazah Pak? Enggak Pak ya? Beriman? Ya. Allahumma ya Allah man ahyaitahu minna, barang siapa yang engkau berikan kehidupan di antara kami ini ya, fa ahyihi 'alal iman, maka berikanlah kehidupan itu di atas apa? Iman. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapapun yang engkau wafatkan di antara kami ya, fatawaffahu 'alal Islam, maka wafatkanlah di atas apa? Islam. Dan ini sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala golongkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Allah wafatkan kita di atas iman dan Islam. Allahumma amin. Ya, kemarin saya sempat pas malam lalu ya, Jumat kita sholat gaib nih, alhamdulillah ternyata dimakamkan setelah sholat Jumat. Luar biasa pemakamannya ya, banyak para guru-guru kami yang juga kemudian hadir begitu ya, kemudian alumni Gontor ya, karena beliau juga dulu mondoknya di Gontor ya, lulus dari Gontor kemudian ke Madinah ya. Nah, di Madinah itu cuma ya, beliau pernah cerita yang seharusnya 4 tahun cuma 3 tahun Pak lulus Pak ya. Nah, beliau lulus, saya baru lahir Pak. Beliau lulus dari Madinah, saya baru lahir ya, karena beliau pernah cerita kalau tahun kelulusannya beliau tahun sekian ya. Nah, jadi kami betul-betul merasa kehilangan ya, dan nyari sosok yang seperti itu sulit ya. Kenapa? Karena ada istilahnya ilmu tua, ilmu tua ini kenapa?
ilmu yang tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang punya ya benar-benar sudah merasakan asam garamnya napa niku kehidupan ya, apalagi dunia perjuangan dan dunia dakwah ya. Nah, kalau cuma belajar dari orang-orang yang baru kemarin itu ya, itu tidak akan didapatkan kecuali dengan orang-orang yang sudah punya apa? Pengalaman tadi. Dan sebenarnya bersyukurnya saya bisa berjumpa dengan beliau, bisa menimba ilmu kepada beliau ya. Itu kita banyak diberi pengalaman tanpa harus mengalami sendiri gitu Pak ya. Kan enaknya orang dikasih pengalaman kan apa? Kita bisa mengambil pengalaman tanpa harus apa? Mengalami sendiri. Apalagi kalau pengalamannya pahit, kira-kira gimana Pak? Kalau pengalamannya pahit kira-kira gimana Pak? Nah, kita sudah mendengarkan peristiwa kejadian itu rasanya pahit ya, kita mendengarkannya saja pahit, tapi kita beruntung. Kenapa? Karena tidak mengalami apa? Ya sendiri begitu. Tapi setidaknya kita mendapatkan sebuah pelajaran. Baik, kita lanjutkan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Poin yang ketiga, al-ityanu bi arkanil Islam ya. Itu terkait dengan ya keterangan Nabi SAW tentang rukun-rukun Islam ya. Ajaban Nabi SAW Mu'adhan an su'alihi. Jadi Nabi SAW di sini menjawab ya pertanyaannya Mu'adh ya, apa saja yang bisa memasukkannya ke dalam apa? Surga, menjauhkannya dari neraka. Pertama Nabi menyebutkan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat mudahnya adalah tauhid. Apa? Tauhid. Ya, amal yang pertama adalah apa? Amalan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dan ini sudah termaktub di dalamnya sebenarnya rukun Islam yang pertama, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah ya, itu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali siapa? Allah. Jadi kita sudah ikrar untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Kemudian yang kedua ya, apa? Wa tuqimus shalah, mendirikan apa? Salat. Dan ini merupakan bagian dari rukun Islam yang kedua ya. Kemudian waz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat, was saum, yang keempat adalah saum ya, saum Ramadan, wal hajj, dan juga yang kelima dari rukun Islam yang kelima adalah apa? Haji. Di sini disebutkan huwal amalus shalihu ya, hiyal amalus shalihu alladzi ja'alahu bimannihi wa ihsanihi wa rahmatihi sababan lidukhulil jannah. Itulah amal-amal soleh yang disebut Nabi SAW yang menjadikan ya orang yang melakukannya itu ya akan mendapatkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam apa? Surga. Ya. Baik, kita lanjutkan tentang abwabul khair atau pintu-pintu kebaikan ya. Wa fi riwayati Ibnu Majah, di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan abwabul jannah, pintu-pintu surga ya. Wa qad dalla Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ala ada'in nawafili ba'das taifai ada'il faraid ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada sahabat Mu'adh di sini ya, untuk apa? Ala ada'in nawafil, untuk ya menunaikan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang sifatnya tambahan, ba'das taifai ada'il faraid, setelah selesai dari perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib. Kenapa demikian ya? Di sini disebutkan ya, lihat faro bi mahabbatillah, supaya bisa lebih mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Fa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla, di sini dalam hadis qudsi disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla annahu qala, bahwasanya dia berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, ya, ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, ya, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, mengerjakan yang tambahan, hatta uhibbahu, sampai kemudian aku pun mencintainya. Jadi amalan di dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling, ya, Allah cintai adalah satu, apa? Mengerjakan yang fardu. Kemudian ketika ditambah dengan yang nafilah, maka itu akan, ya, betul-betul mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa amma abwabul khair wa asbabuhu al-muwasalah ilaih fahiya, adapun pintu-pintu kebaikan dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada pintu kebaikan tadi adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan. Yang pertama Nabi menyebut as-saumu junnatun, puasa itu adalah apa? Perisai. Wal muradu bihi huna siyamun nafali la siyama Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah siyam nafilah, siyam apa namanya? Siyam sunnah, ya, bukan siyam Ramadan, ya. Wa huwa wiqayatun minan nari fil akhirah, dan dengan puasa-puasa tadi ini akan menjadi apa? Wiqayah, akan menjadi penjagaan minan nar fil akhirah, dari api neraka di akhirat nanti. Li'annal muslima yamtani'u fihi 'anis syahawati imtithalan li amrillah, karena seorang muslim itu, ya, li'annal muslim yamtani'u fihi 'anis syahawati imtithalan li amrillah, ya, dia akan mencegah, ya, dari segenap syahwat-syahwatnya, ya, ini dalam rangka untuk, ya, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa yuqarribuhu minat taqwa, dan juga akan mendekatkannya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan puasa itu, ya, bisa apa? Ya, menekan laju syahwat, menekan laju hawa nafsu kita, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadisnya beliau menyebutkan, memberikan nasihat kepada segenap pemuda, ya, ya ma'syarur rijal man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, ya, wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian, ya, yang sudah ba'ah, sudah punya kemampuan, ya, falyatazawwaj, maka hendaknya apa? Menikah. Kalau belum, bagaimana Bapak Ibu? Fa illam yastati fa bis-shaum, ya, fa innahu lahu wija', ya, kalau belum mampu maka hendaknya berpuasa, karena puasa itu sebagai penahan, ya. Jadi ini apa namanya, terkait dengan salah satu fungsi daripada ibadah apa? Puasa, gitu. Tapi jangan kemudian wah tasih bujang rajin puasa terus gandeng pun apa nih Pak? Gitu. Ya. Jadi yang sudah apa namanya membiasakan diri di dalam ibadah-ibadah siyam sunnah, ya tentu diistiqomahkan, itu jauh lebih baik, karena ya amal itu yang paling utama adalah apa? Yang istiqomah, ya. Kalau di mana? Di tempat kami tiap sebulan, ya, sekali itu ada saum ayyamul bid, apa? Ada buka bersama untuk saum ayyamul bid, Pak. Jadi puasa 3 hari tiap apa?
pertengahan bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15 ya, itu di masjid ya, itu selalu disediakan menu untuk berbuka puasa bersama. Untuk puasa apa tadi? Yaumul Bid begitu. Ya. Kemudian as-shadaqatu tutfi'ul khati'ah. Kalimat berikutnya Nabi SAW menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan atau pintu-pintu surga adalah dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini menutup atau memadamkan segenap apa? Kesalahan. Wal muradu bis shadaqati huna ghairuz zakah. Dan yang dimaksud dengan kalimat sedekah oleh Nabi SAW di sini adalah selain daripada zakat atau bukan maknanya adalah zakat. Ya, karena dulu juga sudah kita jelaskan makna as-shadaqah ya, itu adalah apa? Zakat. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah ya, sedekah memadamkan kesalahan. Di sini adalah yang dimaksud ya sedekah ya, setiap kebaikan yang bisa dilakukan itu adalah sedekah ya, bukan ya yang dimaksud adalah dengan apa? Menunaikan zakat ya. Wal khati'atul lati ya tudfi'uha wa tamhu atharuha inama hiya as-saghair al-muta'allaqa bihaqqillahi ta'ala. Di sini kesalahan-kesalahan yang ya dipadamkan, yang dihapus ya bekas-bekasnya oleh sedekah-sedekah kita itu adalah innama hiya as-saghair, yaitu kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil al-muta'alliqa bihaqqillahi ta'ala, yang terkait dengan haknya Allah Ta'ala ya. Jadi memadamkan kesalahan-kesalahan tadi ya, tadi percikan-percikan kecil dari api-api dosa-dosa kecil yang kita lakukan, bukan dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annal kabair la yamhuha illa taubah, karena untuk dosa besar itu ya tidak akan terhapus kecuali dengan taubat ya. Jadi dosa-dosa yang akan dihapuskan dengan sedekah adalah yaitu dosa-dosa kecil ya. Tapi biasanya dosa kecil sama dosa besar lebih banyak atau lebih sering mana yang dilakukan, Pak? Nah, kecil pun kalau sering dilakukan lama-lama apa? Ya, artinya jangan kemudian kita merendahkan nilai sedekah tadi begitu. Sangat luar biasa ya. Cuma dosa-dosa kecil. Nah, mboten nggih. Nah, ya, kenapa? Karena tadi ya biasanya ya lebih banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan dibandingkan dengan dosa-dosa apa? Besar. Tapi dosa-dosa kecil ya tidaklah sebuah dosa itu dilakukan terus-menerus dan menumpuk, melainkan juga akan semakin membesar dan bisa membinasakan, kan begitu. Seperti apa? Dulu Nabi pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk ngambil ranting-ranting, untuk ngambil dahan-dahan ya, pelepah kurma yang kering ya, daun-daun yang kering dikumpulkan oleh para sahabat Nabi SAW, kemudian diperintahkan untuk dibakar ya. Kemudian Nabi menyebutkan inilah perumpamaan daripada dosa-dosa apa? Kecil-kecil ya, ketika dikumpulkan lama-lama jadi banyak, ketika dibakar bisa apa? Membinasakan. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Di dalam hadis Nabi SAW yang lain juga di sini disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban di dalam Sahih beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Innas shadaqata tudfi'u ghadabur rabb." Ya, sesungguhnya ya sedekah itu mampu untuk memadamkan ya kemurkaan Rabb, kemarahan Rabb Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan wa tadfa'u ya maitatus su', dan bahkan bisa mencegah seorang dari ya mati su'ul khatimah ya. Nah, jadi ini kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala ya, sekaligus juga sedekah itu bisa menjauhkan seorang dari mati su'ul khatimah ya. Makanya
ya begitu banyak pelajaran dari umat terdahulu sampai dengan hari ini, rata-rata ahli sedekah itu ya matinya mati husnul khatimah. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah ya Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Sholatur rajul fi jawfil lail, tentang salatnya seseorang di tengah malam. Maksudnya adalah qiyamul lail atau salat tahajud. Namun Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, barangkali kita cukupkan ya karena pembahasan ini coba akan kita angkat lebih dalam, lebih panjang sebagai motivasi khususnya untuk diri saya pribadi dan juga umumnya untuk jamaah semuanya, agar kita memperhatikan tentang pintu-pintu kebaikan yang satu ini, yaitu berupa apa? Salat malam.